Halo Soul Friends, hai teman-teman jiwaku. Selamat datang di channelku Madam Mary. Kali ini aku akan membuat bacaan untuk kalian yang sedang menghadapi masalah yang kalian mungkin tidak tahu jalan keluarnya. Aku akan menggunakan satu tarot, kemudian 3 oracle untuk klarifikasi. Semoga bacaan ini akan membantu kalian yang setidaknya membuka sedikit pintu dan menemukan solusi apa yang harus kamu lakukan. Seperti itu. Kita akan minta petunjuk dari spirit guide, guardian angels, dan support tim kita. Okay, spirit guide, guardian angel, please tell us jalan keluar atau apa yang harus viewers lakukan untuk menghadapi masalah yang sekarang datang ke kehidupan para viewers. Oke. Page of Staves. Teman-teman, kalau di sini aku dengar dari ancestor, kalau ini aku dengar bahwa kamu datang ke keluarga ini, ke keluarga yang sekarang kamu punya, itu adalah untuk menyelesaikan karma dan untuk memutus curse. Kayak kurs itu kayak bisa dibilang kutukan lah gitu. Mungkin leluhur kamu atau nenek moyang kamu dulu di generasi keberapa pernah melakukan sumpah serapah seperti itu. Makanya sumpah serapah itu hati-hati ya teman-teman, jangan asal mengucapkan, karena meskipun kamu sudah mati gitu, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi ini gitu, sumpah serapah itu akan tetap ada gitu, dan itu akan menurun ke generasi berikutnya gitu. Oke, terima kasih ya. Eight of Staves atau Eight of Wands, King of Swords. Jadi kalau di sini aku lihat beberapa masalah kalian adalah tentang penyakit turunan seperti itu, kemudian juga hutang. Jadi aku nggak tahu apakah kalian pernah mendengar, tapi keluarga kalian atau generasi beberapa dari antara kalian itu punya hubungan tidak baik dengan keuangan, seperti itu, tentang harta duniawi. Jadi mungkin kalian sering dapat nasihat bahwa uang itu iblis, uang itu setan, uang itu tidak baik segala macam. Jadi aku melihat beberapa kalian struggle gitu dengan keuangan gitu. Kalian merasa terus kurang, meskipun sebenarnya uang itu cukup gitu, gaji kalian cukup, penghasilan kalian cukup, tapi kalian selalu merasa kurang. Dan bahkan aku dengar beberapa kalian terlilit hutang seperti itu. Kemudian juga aku dengar self sabotage. Jadi mungkin kalian waktu kecil sering dibandingkan, sering direndahkan, bahkan sama orang tua kalian, sama keluarga kalian sendiri, seperti itu, dan kalian tidak pernah dipuji
sama orang tua kalian, bahkan orang tua kalian lebih sering merendahkan kalian di depan orang lain seperti itu. Dan kemudian Four of Pentacles, di sini aku lihat bahwa isu tentang uang di generasi garis keturunan kalian itu adalah aku dengar kata pelit gitu. Jadi mungkin kalian beberapa punya orang tua yang kalau dulu dimintai uang untuk bayar sekolah aja atau untuk beli buku aja, itu kayak susah banget keluarnya gitu, kayak harus lama banget nungguin keluar uang itu nyampe ke tangan kalian seperti itu. Dan kalian selalu dengar orang tua kalian selalu bilang, mama nggak punya uang, papa nggak punya uang, mama nggak punya uang, papa nggak punya uang, selalu seperti itu. Dan padahal mereka punya uang gitu loh, tapi karena tanda kutip pelit tersebut gitu ya, jadinya uang itu takut gitu, datang, dan akhirnya itu kayak secara alam bawah sadar itu juga mengalir di kalian gitu. Dan kalian bingung kenapa hubunganku dengan uang selalu selalu sulit gitu, selalu nggak pernah harmonis seperti itu. Kemudian Five of Wands. Mungkin beberapa kalian adalah lahir di tradisi yang masih kental, aku bilang gitu. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, kalau orang Sunda bilang pamali, dan segala macam aturan-aturan adat seperti itu. Dan saat kamu sekarang hidup di kota besar atau di negara lain, dan kamu bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya mereka bukan melanggar itu, tapi memang kita semua kan berasal dari masing-masing adat ya teman-teman, berasal dari masing-masing budaya gitu. Dan kamu kadang merasa tidak cocok sama orang-orang itu, tapi sebenarnya itu adalah kekayaan kita sebagai manusia, teman-teman. Jadi itu salah satu yang buat kamu struggle untuk menemukan teman yang cocok seperti itu, karena semua itu harus berasal dari kita, teman-teman. Aku dulu waktu SMA pernah berantem sama salah satu suku karena menurut aku dia tidak sopan gitu. Dia bicara jorok waktu makan, dan aku aku cukup dididik cukup ketat untuk attitude seperti itu. Jadi sekarang aku kalau bertemu dengan orang-orang yang berbeda budaya sama aku seperti itu, ya aku coba untuk mengerti aja gitu. Aku tidak berusaha untuk menegur atau memperbaiki cara atau tingkah laku dia, enggak, karena bagaimanapun ya kita beda budaya, kita dididik dengan cara yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Kemudian Four of Staves. Oke, banyak banget stave, ada 4 staves. Kalau di sini aku lihat bahwa kalian sering lihat orang tua kalian cepat marah, dan kalian merasa kok orang tuaku pemarah ya. Dan cara mungkin kalian pernah dulu cara didik kalian dipukul atau dicambuk pakai ikat pinggang, aku lihat. Kemudian juga ditampar, disiram air segala macam, dan sekarang kalian merasa bahwa kok harsh banget ya, kok kasar banget ya aku didik, dan itu bagaimanapun alam bawah sadar kita terluka, teman-teman. Inner child kita terluka. Di sini aku dengar kamu harus untuk healing inner child kamu.
caranya kalian bisa meditasi teman-teman. Dan meditasi itu sangat bagus teman-teman untuk kalian yang merasakan bahwa tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan ini, karena trauma itu kita tidak bisa lihat teman-teman. Kalau mamanya kita kena pisau, kita bisa lihat, bisa kita kasih betadine seperti itu, bisa kita kasih Hansaplast. Tapi kalau trauma inner child, ya kita juga harus melakukannya secara inner gitu. Dan aku dengar kalian harus mulai belajar meditasi. Mungkin beberapa kalian, malas banget sih meditasi, suatu saat nanti mau nggak mau kamu harus meditasi teman-teman. Mungkin sekarang kamu masih ngelak, sekarang kalian masih ogah, tapi aku dengar kalian banyak yang sudah mengalami spiritual awakening atau alignment, dan kalian akan melakukan meditasi untuk menyelesaikan atau untuk menyembuhkan dan memutus karma-karma leluhur, garis keturunan kalian seperti itu. Karena percaya apa enggak, semua masalah yang kalian hadapi sekarang adalah karena dari akarnya itu belum diselesaikan, belum disembuhkan teman-teman gitu. Dan di sini kalau kalian lihat ada tiga kartu yang dia adalah orang tua, seperti kakek-kakek. Dan ini konfirmasi untuk kita bahwa ini adalah akarnya adalah dari generasi terdahulu seperti itu teman-teman. Kita akan ambil dari Crystal Angels. Jadi kalau kalian merasa kok aku susah banget ya dapat ide untuk bisnis seperti itu, kok aku susah banget ya cari uang, ya kalian hidup dengan baik gitu, tapi kalian butuh uang yang lebih gitu, kalian pengen uang yang lebih gitu, nggak cuma buat diri kalian tapi untuk bantu orang. Dan kalian juga pengen independen secara finansial, nggak terus menerus nunggu tanggal gajian baru dapat uang seperti itu. Itu karena ada dalam garis keturunan terdahulu yang perlu diselesaikan teman-teman. Terus aku buka jendela jadi mungkin agak berisik ya, mohon untuk dimaklumi. Oke. Divine Life Purpose, benar banget ya teman-teman. Pertama kali tadi aku bilang tujuan kalian salah satunya untuk datang ke bumi ini adalah untuk menyelesaikan karma atau kutukan dari generasi sebelum kalian gitu. Makanya kalian merasa kok hidupku di sini aja ya, muter-muter kayak kayak roda roda hamster seperti itu. Kenapa aku pengen cepat selesai. Dan itu teman-teman, kamu diminta untuk menyelesaikan dari root, dari akarnya seperti itu. Kemudian bless your heart. Ya teman-teman, di sini aku dengar bahwa saat kamu mengalami kesulitan yang sekarang kamu alami, entah apapun masalah itu gitu, coba untuk diam sejenak, diam bersama. Oke teman-teman, sorry kepotong. Aku lanjutkan. Jadi saat kamu merasakan begitu tidak mudahnya ini, begitu tidak enaknya ini gitu, jadi kalian tidak menjadi spiritual bypass teman-teman. Jadi bagaimanapun kita datang ke bumi ini adalah untuk mengalami sebagai manusia gitu loh. Manusia ya hidupnya tidak hanya tentang senang doang teman-teman, tidak hanya tentang ketawa-ketawa gitu. Dan bahkan sebenarnya saat kita mengalami challenge gitu, saat kita mengalami masalah, itu adalah
training atau pelatihan atau latihan yang memang ada tujuannya gitu loh. Semua masalah yang datang ke kehidupan kita tuh nggak random, nggak Tuhan iseng, itu nggak ada ceritanya. Semua yang kita hadapi pasti ada tujuannya teman-teman. Jadi kalau di sini aku saranin kalian untuk jangan acuhkan apa yang kalian masalah kalian gitu, tapi ya seperti aku tadi bilang, berusaha untuk duduk dengan dia, kemudian kamu rasakan itu gitu, kamu ajak ngomong diri kamu, kemudian kamu minta tolong kepada spirit guide kamu untuk menyembuhkan atau untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian kamu rilis. Kayak gini nih, ini kan kalau kalian lihat dia seperti rilis. Jadi kalian bayangkan gitu, seperti ada bola putih dari heart chakra kalian atau dari dada kalian, seperti itu. Bola putih itu kemudian angkat itu ke atas gitu, dan itu akan dengan intensi itu diterima oleh Tuhan atau spirit guide sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing, dan minta tolong kepada highest energy untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar untuk kehidupan atau masalah yang kalian alami sekarang. Kemudian divine intervention, ya teman-teman. Jadi semua yang kalian alami sekarang, masalah apapun yang kalian alami sekarang, penyakit, sakit, atau utang piutang, kemudian segala trauma yang kalian alami, mental illness yang kalian alami, aku dengar itu adalah campur tangan Tuhan teman-teman, campur tangan semesta, campur tangan universe. Jadi nggak ada satupun masalah atau sakit atau kepahitan atau pain yang kalian rasakan itu hanya karena Tuhan iseng, itu tidak sama sekali gitu. Makanya di masa ini, di proses ini, buat waktu untuk peduli sama diri kalian. Mungkin yang selama ini kalian nggak pernah konsumsi suplemen, sekarang coba untuk konsumsi suplemen seperti teman-teman, dan makan lebih sehat atau olahraga lebih teratur seperti itu teman-teman. Karena saat kita berada dalam proses penyembuhan, healing, tidak hanya healing diri kita tapi healing generasi sebelumnya, kutukan sebelumnya itu, kita akan berada dalam dimensi berbeda-beda gitu loh teman-teman. Dan dunia kita ya, kita secara spiritual tapi secara dunia di bumi juga gitu, dan meskipun roh kita dan jiwa kita paham itu, tapi tubuh kita kan nggak paham tentang itu teman-teman. Makanya mungkin kalian merasakan sakit yang aneh, sakit yang terlalu terlalu nggak dimengerti. Mungkin kalian sudah ke dokter tapi dokter bilang baik-baik aja, nggak ada masalah, tapi kalian merasakan banyak sakit seperti itu adalah salah satu efek dari ya karena kita mengerjakan hal secara spiritual seperti itu. Ya aku dengar juga kalian mirror. Tadi pagi aku nonton video. Oke teman-teman, tadi pagi aku nonton video di YouTube tentang spiritual, dan itu adalah edisi tentang mirror. Jadi sebenarnya kita hidup di bumi ini teman-teman, apa yang terjadi di realita kita itu hanyalah refleksi, hanyalah cerminan dari apa isi pikiran kita, apa isi dalam hati kita. Jadi contohnya, kalau kamu lagi banyak utang gitu lah, kamu bilang, aku benci punya utang, aku benci pekerjaan ini, aku benci punya bos ini, seperti itu. Dan segala macam kebencian yang kalian ungkapkan atau kalian pikirkan atau kalian rasakan. Dan itu akan menjadi cerminan teman-teman. Oke, jadi energi itu yang akan terkirim, dan bukannya hidup kamu jadi lebih
selesai gitu, lebih damai, masalah kalian jadi selesai, tapi kalian terus menerus berada dalam lingkaran itu gitu. Jadi kalau kamu bilang I hate my job, aku benci pekerjaan kamu akan bertemu dengan orang-orang atau pekerjaan yang buat kamu semakin berada dalam the worst gitu, semakin tidak menyenangkan, bosmu semakin menyebalkan, terus kamu semakin banyak utang seperti itu. Mungkin kamu udah selesai, udah lunas utang semua, dan kamu belum bisa untuk selesai dari hutang itu. Maksudnya begini, contohnya pinjaman online. Oke, pinjaman online ini udah selesai semuanya, terus kalian tuh sebenarnya nggak butuh banget pinjam duit, tapi karena mamanya dapat pinjaman 10 juta, terus kalian pinjam lagi, dan akhirnya pinjam lagi, dan akhirnya kalian berada dalam hutang lagi seperti itu. Kemudian you've been training for this for lifetimes. Bener nggak sih teman-teman? Ini resonate banget, ini jadi konfirmasi apa yang kita bicarakan dari tadi, bahwa ya apa yang kamu rasakan sekarang, apa yang kamu alami, masalah apa yang kamu alami sekarang, itu adalah training teman-teman, itu adalah latihan. Dan semua yang kalian alami ini sama sekali bukan random gitu loh. Nih, your vibration is rising, you are the oracle. Jadi teman-teman, kalau kalian sekarang mengalami atau kalian gak suka sama kerjaan kalian lah, contoh umumnya yang sering banyak manusia hadapi, jangan bilang I hate my job, jangan bilang aku benci pekerjaanku, aku benci bosku. Bilang kalian bersyukur. Jadi kalau kalian bersyukur, kalian akan dibukakan jalan untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk bos yang lebih baik seperti itu teman-teman. Dan percaya apa enggak, kamu akan merasakan ada perbedaan dengan pekerjaan kamu. Mungkin pekerjaan kamu masih sama, mungkin bos kamu masih sama, tapi cara mereka memperlakukan kamu beda. Kemudian pekerjaan kamu mungkin terasa lebih mudah, mungkin gajimu bisa naik seperti itu. Kita akan ambil dari oracle lagi terakhir teman-teman untuk mengakhiri bacaan kali ini. Dan vibrasi itu benar penting teman-teman. Jadi kalau kamu merasa low, oke, kamu rasakan, tapi jangan terus-menerus berada dalam vibrasi itu gitu loh, vibrasi rendah itu gitu. Coba untuk lakuin hal yang kalian suka gitu. Cari kebahagiaan dalam perjalanan ini, dalam masalah ini seperti itu. Dengan cara apapun. Kalau kalian suka nonton drama, oke, nontonlah drama. Kalau kalian suka shopping, oke lah shopping gitu. Tapi tetap lihat jangan langsung jangan jadikan itu sebagai alasan untuk lari dari masalah yang harus kalian hadapi seperti itu. Kemudian look for the signs and synchronicities. Aku yakin teman-teman kalian semua yang datang ke channelku, sorry ya teman-teman agak berisik karena aku rekam ini sore hari. Kalau sore hari pasti ada aja. Kita balik lagi. Aku yakin kalian yang datang ke channelku atau paling tidak nonton beberapa videoku atau sekarang lagi ketemu sama videoku adalah orang-orang yang sudah berada pada jalan yang tepat gitu. Maksudnya jalan yang tepat adalah kalian sudah sadar, sudah paham bahwa semesta itu seperti sebuah kesatuan gitu loh, dan semuanya terhubung, kita semua terhubung sebagai manusia gitu, dan tidak ada namanya perpisahan seperti itu. Jadi
kalian mungkin sering melihat angel numbers, 1111, atau kalau kalian lihat awan, kalian lihat bentuk-bentuk yang aneh kayak gitu. Tadi siang aku lihat bentuk key, bentuk kunci di awan, dan aku kayak, itu aku habis bangun tidur dan aku langsung lihat awan gitu, karena tempat tidurku dekat jendela seperti itu, dan aku kayak what kayak gitu ya. Tapi terima kasih, dan aku berharap kalian tidak ignore, atau tidak ignore tuh apa teman-teman ya, kalian tahu pasti, tidak mengacuhkan synchronicity atau tanda-tanda dari semesta. Kemudian aku dengar kalian berapa juga, kalau kalian belum kerja atau belum ada kristal, mungkin kalian ada ketertarikan untuk punya kristal. Jadi kalian bisa melakukan pembersihan energi dengan kristal, seperti batu kristal seperti itu. Kemudian tune into your inner peace. Teman-teman, kalau di sini aku dapat pesan bahwa apapun yang kalian alami sekarang, teman-teman, coba cari waktu untuk damai, untuk calm, untuk relax. Apapun yang kalian suka lakukan itu, hobi apapun yang kalian suka lakukan itu, teman-teman. Dan aku dengar kalian memang beberapa harus pergi ke alam seperti itu. Kemudian create your own happiness, teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau kita ini adalah co-creator, kita ini adalah Tuhan creator, Tuhan maha pencipta, dan kita anak buahnya gitu loh. Anggap kita anak buahnya, dan kita juga bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri, kehidupan yang kita mau sendiri. Dan coba untuk lebih lebih terkoneksi dengan diri kalian, dengan dengan apa yang kalian suka, dengan apa yang kalian tidak suka. Coba journaling itu, dan mungkin itu akan lebih baik daripada kita terus menerus mengeluh gitu di sosial media, kemudian buat status di WhatsApp atau apapun gitu. Karena apapun yang kalian lakukan itu akan ada konsekuensinya gitu, dan itu akan vibrasi dan energi itu akan terkirim oleh kalian kepada semesta, teman-teman. Jadi daripada mengeluh gitu, daripada update status tentang masalah hidup kalian, akan lebih baik kalian berdoa, meditasi, journaling, supaya hidup kalian tidak dalam lingkaran setan gitu. Tahu nggak sih tong setan itu kayak pit gitu. Kalau di Sekaten di Jogja itu dulu ada itu yang dia naik motor, terus dia berada kayak di tong gitu. Nah seperti itu, jangan. Dan aku yakin gitu, kalian beberapa sudah merasakan lelah gitu, capek gitu, masalah ini lagi, utang lagi, bos lagi, pekerjaan lagi, kalian udah capek gitu. Tapi kalau kalian mau keluar dari masalah hidup kalian gitu, kalian nggak bisa melakukan hal yang sama. Kalian harus mulai dari diri kalian dulu. Kalian coba untuk merubah apa yang perlu dirubah, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, aku berharap ini sedikit membuka pintu untuk solusi dari masalah yang kalian hadapi, dan ya, kita bersama-sama bergandengan tangan, karena kita semua adalah satu kesatuan, kita union gitu. Jadi mari kita doakan satu sama lain, teman-teman. Semoga kita lebih terkoneksi. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.